karena film yang di sini kan belum keluar, di sana udah keluar duluan, jadi gue nonton duluan. Kembali menyinggung tentang peristiwa serangan teroris terhadap gedung World Trade Center di mana Nafa dan Adil nyaris menjadi korbannya, bagaimanakah mereka bisa lolos dari peristiwa maut itu? Nggak tahu kenapa mama aku tuh telepon terus, "Nafa, kamu ada di mana?" "Aku lagi ada di Boston, Ma, aku lagi jalan-jalan sama teman-teman aku." "Nggak, kamu pulang ke LA, kamu pulang ke LA karena semua keluarga lagi nungguin kamu di sini." "Entar dulu dong, Ma, aku lagi." Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Dan jangan lewatkan juga kuis periode bulan September ini, siapa tahu kali ini keberuntungan menjadi milik Anda. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Nafa Urba dan Adil Hakim baru saja pulang dari negeri Paman Sam yang beberapa waktu lalu mengalami serangan teroris. Selama 17 hari di Amerika Serikat, kemana saja Nafa dan Adil pergi? Ada pula persidangan kasus penyanyi dangdut Ashraf yang melakukan penganiayaan terhadap Iwan, karyawan penyanyi Arafik. Jika terbukti bersalah, penyanyi dangdut asal India ini akan dikenakan hukuman penjara selama 2,5 tahun. Berita bahagia datang dari keluarga Reza Hetapi dan Dewi Yul. Senin lalu Dewi Yul kembali melahirkan seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Simak pula liputan aktual tentang artis Bella Safira yang melancarkan gugatannya ke pihak Unilever. Bella merasa dirugikan karena setelah putus kontrak, pihak Unilever masih tetap memasang iklan dirinya untuk sebuah produk sabunnya. Pemirsa, ini cerita menarik dari perjalanan liburan Nafa Urba dan Adil Hakim ke Amerika Serikat. Ternyata mereka nyaris menumpangi pesawat American Airlines nomor penerbangan 11 yang menabrak gedung World Trade Center di New York pekan lalu. Tetapi bukan hanya itu saja yang menarik dari perjalanan mereka berdua. Ada lagi yang lebih seru. Sebenarnya ngapain aja sih Nafa Urba dan Adil Hakim di sana? Bermaksud membalas kepergian mantan pacarnya Primus dengan Cut Tari yang liburan bersama ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, penyanyi Nafa Urbah malah nyaris menjadi korban teroris yang menyerang Amerika 11 September lalu. Sejak tanggal 1 September lalu, Nafa Urbah terbang ke Amerika Serikat didampingi Adil Hakim mantan pacar Feby Febiola. Di sana rencananya Nafa dan Adil akan liburan sekaligus menjenguk keluarganya yang tinggal di sana. Setelah 10 hari di negeri superpower itu, Nafa Urbah berencana untuk kembali ke Indonesia pada tanggal 12 September dari Los Angeles. Ketika itu, Adil dan Nafa berada di kota Boston. Mereka merencanakan untuk terbang ke Los Angeles tanggal 11 September pagi dengan menggunakan pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 11. Mereka bahkan telah membeli tiketnya. Tetapi tiba-tiba saja Nafa Urbah dan Adil Hakim memutuskan untuk berangkat terpisah. Nafa berangkat lebih dulu pada Minggu tanggal 8 September, sedangkan Adil berangkat Senin tanggal 10 September. Mereka berencana bertemu di Los Angeles untuk kembali ke Indonesia pada tanggal 13 Septembernya. Tetapi rencana kepulangan itu batal karena pada tanggal 11 September lalu, gedung World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC terbakar dan runtuh akibat pesawat dari maskapai penerbangan American Airlines dan United Airlines menabrakkan diri. Sebenarnya aku harus pulang ke Indonesia tuh tanggal 13 karena kerjaan aku syuting dan press rilis album aku yang baru. Udah dijadwalkan tanggal 15. Tapi karena tidak ada penerbangan internasional satupun dan tidak ada, bandara masih ditutup. Jadi aku nggak bisa pulang. Aku stuck aja di sana 5 hari sampai menunggu tanggal 15 di sana, tanggal 15, tanggal 16 di Indonesia, tanggal 15 di Los Angeles. Itu baru ada penerbangan internasional juga baru hari itu aja. Dan ngantrinya tuh dari entry in-nya tuh sampai di luar airport itu orang ngantri untuk dapetin tiket. Setelah sempat tertahan di Los Angeles selama 5 hari, apa saja yang dilakukan Nafa dan Adil Hakim di sana? Malamnya gue sempet naik sepeda keliling-keliling Los Angeles gitu. Nggak, Los Angeles gila aja banyak banget. Keliling di jalanan nggak ada satu mobil pun yang jalan gitu. Cuman ada lilin-lilin aja untuk berduka cita gitu, lilin-lilin semuanya pada pasang lilin banyak banget. Sama pasang bendera Amerika, mobil-mobil itu semuanya pasang bendera Amerika gitu aja. Karena nggak bisa pulang tanggal 12, jadi kita tinggal sampai tanggal 16 ya muter-muter aja lah, maksudnya kita jadi turnya ditambahin aja. Sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi, kemana saja Nafa dan Adil menikmati liburannya? Gue berangkat tanggal 1 ke Amerika jam 11 pagi. Dan aku nyampe ke LA dulu untuk berapa hari karena ayah aku ada acara keluarga. Tapi acara keluarga itu kan udah
berapa hari yang lalu udah lewat. Terus acaranya orang tua gitu. Aku bete. Aku temuin semua teman-teman aku ajakin ke Boston, termasuk sama Adil. Kalau setelah kejadian itu aku kan hari Minggu ya, hari Senin aku pergi sama teman-teman aku. Paling ke Hollywood nonton. Karena film yang di sini kan belum keluar, di sana udah keluar duluan, jadi gue nonton duluan. Kembali menyinggung tentang peristiwa serangan teroris terhadap gedung World Trade Center di mana Nafa dan Adil nyaris menjadi korbannya, bagaimanakah mereka bisa lolos dari peristiwa maut itu? Nggak tahu kenapa mama aku tuh telepon terus, Nafa kamu ada di mana? Aku lagi ada di Boston, mah aku lagi jalan-jalan sama teman-teman aku. Nggak, kamu pulang ke LA. Kamu pulang ke LA karena semua keluarga lagi nungguin kamu di sini. Ntar dulu dong, mah aku lagi seneng nih, aku di sini lagi jalan-jalan. Besoknya lagi mama aku telepon, masih ada di Boston, masih mah pulang ke LA. Jadi tiap hari tuh mama aku telepon yang bikin aku panik gitu loh. Akhirnya nggak tahu kenapa terus, padahal aku udah iya. Teman-teman aku bilang, Naf hari Selasa ya. Iya, aku bilang gitu. Hari Selasa kita pulang ke LA. Iya, pagi jam 4:30 harus udah ada di bandara. Oke, gue bilang gitu. Akhirnya aku, guys, aku nggak bisa ke LA kalau berangkat hari Selasa. Aku mesti sebelum hari Selasa udah harus ada di sana karena papa aku nungguin aku di sana dan ada acara keluarga dan aku nggak boleh kalau nggak datang karena oma aku ada ulang tahun kan. Akhirnya aku nggak dapetin tiket, susah banget. Tapi karena hanya satu orang, aku sendiri yang berangkat ke LA. Akhirnya aku hari Minggu berangkat ke LA. Karena aku hari Minggu aku berangkat ke LA, akhirnya teman-teman aku nggak jadi hari Selasa berangkat ke LA. Akhirnya mereka berangkat hari Senin. Yang signifikan terjadi adalah saya berangkat dari tempat yang sama menuju tempat yang sama gitu loh. Yang cuma bedanya 1 hari. Lantas apa yang mereka rasakan saat mengetahui pesawat yang akan mereka naiki ternyata ditabrakkan oleh teroris ke gedung World Trade Center? Aku harusnya naik pesawat itu, men. Come on, aku harus naik pesawat itu. Kalau Selasa aku berangkat, nggak tahu udah kayak gimana ya Allah. Alhamdulillah banget gitu kan, doa mama, doa semuanya. Alhamdulillah aku nggak naik pesawat itu gitu. Jadi saya cukup kaget juga pagi-paginya saya nyalain saya terbangun dari alarmnya tuh radio. Jadi setengah bangun setengah tidur saya dengerin ada kayak meledak gedung World Trade Center di New York segala macam. Saya pikir tuh mimpi. Terus tuh saya bangun nyalain TV terus baru saya sadar bahwa memang itu yang kejadian realitanya. Saya kaget sekali. Ketika mereka meninggalkan Amerika Serikat 15 September lalu, bagaimanakah suasana di sana? Ketat, gimana sih penjagaan di mana-mana? FBI, men. FBI bukan polisi-polisi ece-ece, FBI, CIA. Semuanya ada di mana-mana sampai truk-truk FBI itu udah di setiap sudut tuh ada. Atmosfer yang terwujud di sana sekarang tuh dalam bentuk yang belum pernah saya rasakan sebelumnya gitu. Ya mereka punya perasaan marah, benci, emosi dan jiwa ini mereka patriot mereka juga keluar ya. Jadi saya juga bukan sebagai orang Amerika di sana juga agak merasa risih juga dengan keadaan seperti itu. Pemirsa, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Ashraf akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong Senin 17 September lalu. Ashraf didakwa karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Iwan, sekretaris pribadi penyanyi dangdut Arafik. Pemirsa, akibat kasus pemukulan yang dilakukan penyanyi dangdut Ashraf terhadap Iwan, sekretaris pribadi Arafik, penyanyi warga negara India itu harus berhadapan dengan Badan Hukum Indonesia. Setelah mendekam dalam tahanan beberapa minggu, Senin 17 September lalu kasus Ashraf itu disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong. Namun sidang pertama itu terpaksa ditunda karena adanya dakwaan baru yang diajukan oleh jaksa penuntut. Peristiwa pemukulan terhadap Iwan terjadi ketika Ashraf datang ke rumah Arafik untuk mengklarifikasikan hubungan cintanya dengan putri Arafik yang bernama Fadia. Tetapi ketika itu Arafik sedang tidak berada di rumah. Arafik sedang berada di Surabaya dalam urusan pekerjaan. Di rumah Arafik, Ashraf hanya bertemu dengan istri Arafik yang tidak lain ibu kandung Fadia dan dia juga bertemu Iwan. Entah bagaimana mulanya, tiba-tiba saja keributan terjadi antara Ashraf dan Iwan. Ashraf kemudian mengambil kunci setir mobil dan memukulnya ke kepala Iwan. Akibat perbuatan Ashraf itu, Iwan mengalami gegar otak dan harus beristirahat untuk beberapa lama.
Jika memang terbukti melakukan rencana penganiayaan terhadap Iwan, maka Ashraf akan diancam hukuman tahanan selama 2,5 tahun. Bagaimanakah tanggapan Ashraf tentang hal itu? Sayangnya pemirsa, saat di pengadilan Ashraf tidak mau bicara. Ashraf menyerahkan kasusnya itu kepada kuasa hukumnya Hendra Roza Putra SH.